Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, rekan-rekan sekalian. Hari ini materi kita tentang macam-macam tes intelijensi. Oke, jadi kita akan membahas, saya akan membahas terkait macam-macam tes intelijensi. Ya, kalau kita lihat tes intelijensi itu ada yang bersifat klasikal atau umum, gitu ya, bisa diberikan secara grup. Ada yang memang bersifat individual atau hanya diberikan masing-masing. Jadi satu testi sama satu tester. Tester memberikan tes itu kepada satu testi. Tapi kalau yang klasikal atau grup, satu tester bisa untuk beberapa subjek atau peserta atau testi. Ya. Nah, sebelum kita bahas hal tersebut, yang perlu diperhatikan adalah kenapa sampai ada intelijensi atau dasar dari intelijensi, ide intelijensi itu gitu ya. Karena ada kalau kita berbicara sama orang atau kita meminta tolong sama orang, itu ada mungkin orang-orang tertentu yang mampu dengan baik ya melakukan suatu hal yang kita minta, ataupun ada yang tidak. Nah, terus pertanyaan selanjutnya lagi, kenapa ada yang mudah paham dengan instruksi, ada yang mungkin agak lama memahami instruksi, gitu ya. Ada yang butuh untuk orang lain tuntun, ada yang bisa untuk belajar secara mandiri dan cepat dia paham, gitu ya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, gitu, maka kita perlu untuk melakukan tes agar kita tahu nih potensi orang ini tuh eh, kapasitasnya seperti apa. Begitu ya, dan kita juga bisa mendeskripsikan kemampuan intelijensi seseorang, kecerdasan seseorang. Jadi eh, minimal kita itu paham orang ini masuk kategori apa. Nah, dari kategori itulah kita bisa memakluminya, kita bisa memberikan penjelasan kepada mereka sesuai dengan potensinya. Namun perlu diperhatikan teman-teman, eh, namanya kecerdasan gitu ya. Kecerdasan itu kan tercermin dari bagaimana kita melaksanakan berbagai tugas, gitu ya. Dan kalau kita mau tahu orang ini mampu menyelesaikan berbagai tugas, kita bisa mengukurnya. Dan disebut dengan kita menggunakan tes intelijensi. Namun, perlu diperhatikan, IQ dari yang kita peroleh dari tes intelijensi itu belum sepenuhnya menggambarkan kecerdasan kita. Oke, belum sepenuhnya menggambar kecerdasan kita. Karena angka IQ itu diperoleh dari alat tes IQ atau alat tes kecerdasan. Di mana kalau disebut dengan tes kecerdasan atau tes aja itu pasti ada punya errornya, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan, kita tidak bisa bilang bahwa IQ itu menggambarkan keseluruhan kecerdasan seseorang. Tidak bisa, cuma memproyeksikan, gitu ya, memproyeksikan eh, kecerdasannya dia, pemahamannya dia. Oke, dan kali ini kita akan bahas terkait macam-macam tes intelijensi berdasarkan usia anak-anak dan orang dewasa. Dia anak-anak sampai remaja dan dewasa. Oke. Nah, ini ada alat tes intelijensi untuk orang dewasa, rekan-rekan. Bisa dilihat di sini. Ada yang disebut dengan Wechsler Adult Intelligence Scale atau mungkin teman-teman pernah dengar dengan kata WISE, gitu ya. Kemudian ada Culture Fair Intelligence Test atau CFIT. Biasa dipakai kalau untuk adult test, yang normal adalah skala 3. Oke, kemudian ada Raven Standard Progressive Matrix atau kita sebut dengan SPM, ada juga yang Raven Advanced Progressive Matrix atau kita sebut dengan APM, dan ada yang Intelligence Structure Test atau kita sebut dengan IST, ada di sini Woodcock Johnson for Test of Cognitive Ability, kemudian ada Kaufman Adolescence and Adult Intelligence Scale, jadi diperuntukkan untuk remaja dan juga orang dewasa. Kemudian ada beta test atau ARMI beta dan juga ada ARMI alpha. Ada tes intelijensi kolektif Indonesia, TIKI untuk orang dewasa, dan Stanford Binet Intelligence Scale. Oke, seperti ini. Mungkin bisa diperhatikan rekan-rekan sekalian ya. Untuk Adult Intelligence Scale yang pertama itu adalah Wechsler Adult Intelligence dikembangkan oleh David, kemudian juga David Wechsler, kemudian dasar teorinya itu adalah multifaktor intelligence dari Wechsler juga ya. Bentuknya adalah tes individual berbentuk verbal dan juga non-verbal atau performance. Aspek yang diukur adalah ada verbal comprehension, perceptual reasoning, working memory, kemudian ada processing speed gitu ya. Usia yang dipakai yang bisa menggunakan ini adalah 16 sampai 90 tahun atau 16 tahun ke atas. Kelebihannya adalah komprehensif, ya normal luas, kekurangannya memang waktu lama gitu ya, perlu pelatihan intensif untuk si tester yang menggunakannya.
Kemudian konteks penggunaannya bisa bentuk klinis atau asesmen intelektual umum. Nah, kemudian yang kedua itu ada Filter Five Intelligence Test skala 3 dikembangkan oleh Kettle. Dasar teorinya itu menggunakan Fluid Intelligence dan Crystallized Intelligence. Bentuknya itu adalah nonverbal, berbentuk simbol ataupun pola. Aspek yang diukur adalah penalaran abstrak atau field reasoning. Ya. Oke, kemudian kalau field reasoning di sini adalah kemampuan di mana diperoleh memang sejak lahir, gitu ya. Kita kemampuan penyelesaian masalah yang memang kita bawa sejak lahir itu yang kita miliki. Untuk usia bisa dipakai untuk usia dewasa itu adalah, sorry ini adalah harusnya skala 3 ya untuk usia anak-anak yang skala 1 dan skala 2. Bebas bahasa kelebihannya, kemudian minim bias budaya. Kekurangannya ya nggak ada untuk melihat kemampuan verbal maupun memori gitu ya, ataupun numerical itu nggak ada. Kepenggunaannya untuk seleksi kerja, lintas budaya dan penelitian. Oke, kemudian untuk SPM dikembangkan oleh Raven dan memang untuk dasar teorinya adalah kemampuan umum dari Spearman, bentuknya adalah nonverbal juga, pilihan ganda bergambar, kemudian aspeknya penalaran analogi dan juga pola visual, usia yang dipakai bisa lebih dari 12 tahun ke atas gitu ya. Mudah, efisien, controversial juga gitu. Kekurangannya terlalu sederhana dan untuk orang-orang yang memiliki intelijensi tinggi gitu ya. Kemudian bisa dipakai untuk pendidikan menengah maupun seleksi umum. Kalau untuk APM masih juga dikembangkan oleh Raven, mengukur juga untuk general faktor ya, atau faktor umum, kemudian nonverbal juga ada 2 set. Oh ya, kalau APM tadi, CPM tadi itu ada 5 set ya. Kemudian aspeknya pengeluaran tingkat tinggi untuk abstraksi gitu ya. Usia dipakai bisa remaja sampai dewasa yang berkemampuan tinggi, artinya punya kemampuan kognitif yang memadai gitu ya. Eh, Konteks penggunaannya adalah untuk seleksi profesional, akademik, riset, lintas budaya. Selanjutnya untuk IST itu dikembangkan oleh Hunter gitu ya. Kemudian dasar teorinya adalah primary mental ability dari punyanya Thurston. Bentuk tesnya adalah tes kelompok di sini dan berbentuk campuran. Artinya ada verbal, ada numerikal, ada memori, kemudian ada juga terkait spasial gitu ya. Tadi yang saya sebutkan, kemudian usianya dari remaja sampai dewasa, biasanya usia 16 tahun ke atas ya. Kemudian kelebihan, komprehensif dan juga fleksibel, banyak yang bisa kita ukur, tapi juga fleksibel gitu ya. Artinya bisa diberikan secara kelompok. Kemudian juga kekurangannya butuh adaptasi budaya karena ada bahasa-bahasa verbal memang yang harus disesuaikan dengan bahasa setempat. Kegunaannya memang untuk industri organisasi, kemudian juga bisa juga diperuntukkan untuk penjurusan, ya penjurusan SMA. Kemudian ada Woodcock Johnson, pengembangnya ada Woodcock, kemudian ada McCrew dan juga Matter. Teori Pak menggunakan teori CHC yang kita sempat bahas ya di pertemuan selanjutnya. Bentuknya adalah individual, berbentuk campuran, ada verbal dan juga non-verbal. Ini aspek yang diukur ada 18 domain kognitif yang diukur. Kemudian usianya bisa digunakan anak-anak sampai dewasa. Kelebihannya adalah sangat komprehensif, teorinya juga sangat kuat gitu ya. Tapi kekurangannya waktu lama dan memang mahal, apa ya, cukup budget kalau kita misalnya mengukurnya karena memang mengukur 18 domain dan otomatis kita membutuhkan uh, waktu dari tester yang banyak gitu ya. Kemudian penggunaannya untuk yang pendidikan, untuk riset dan lain-lain. Kaufman ada lens test uh, atau sebagian kite test gitu ya, dikembangkan oleh Kaufman. Teorinya ada fluid crystallized dari Kettle dan juga Horn gitu ya. Bentuknya adalah individual, aspeknya mengukur fluid reasoning dan juga ada crystallized knowledge. Kemudian ada usia 11 sampai 85 tahun. Kegunaannya untuk psikologi klinis, kemudian juga bisa riset pendidikan gitu ya. Nah, kalau Kaufman ini sebenarnya juga cukup kompleks, tapi lebih dikenal oleh WISE, lebih lebih terkenal WISE ya. Oke, kemudian untuk beta test dulu ya, atau ARMY beta sama dikembangkan oleh Yakes dan juga eh, US Army gitu ya, mengukur eh, general faktor, lebih ke non-verbal reasoning, dan alat tes ARMY beta ini memang diperuntukkan oleh orang-orang yang buta huruf, kemudian juga kalau dulu itu yang tidak bisa berbahasa Inggris gitu ya.
Jadi lebih cocok dipakai. Usianya memang usia dewasa. Ada ada semacam simbol-simbol nanti testinya diminta untuk melihat tes tersebut dan mengikuti bentuk tesnya seperti apa, begitu ya. Oke, kemudian ada juga Army Alpha. Ini eh, beda dari Army Beta. Kalau Army Alpha ini diperuntukkan untuk orang-orang yang bisa baca tulis, kemudian memahami instruksi gitu ya, karena bentuknya adalah verbal. Ada instruksi, kemudian nanti bisa testi harus mengikuti instruksi dari tester. Oke, kemudian ada TIKI, Tes Kolektif Indonesia. Ini dikembangkan oleh eh, Hadi dan juga tim dari UI, gitu ya. Mengadaptasi teori dari Spearman dan juga Thurston. Ada mengukur verbal, numerikal, logika, dan juga figural. Bentuk tesnya adalah tes kelompok dan ada verbal maupun ada non-verbal. Untuk usia remaja dan juga dewasa. eh, Kelebihannya adalah normatif bagus di Indonesia karena ini dikembangkan di Indonesia, jadi orang Indonesia lebih mudah untuk dipakai gitu ya. Kemudian juga kegunaannya seleksi kerja bisa atau penentuan jurusan bisa. Kemudian ada Stanford Binet Scale ini bisa dipakai dari usia 2 tahun sampai dengan usia dewasa gitu ya. Dikembangkan oleh Binet dan juga Lewis Terman. Kemudian menggunakan dasar teori hierarki ya, hierarki teori yang seperti disampaikan juga. Tesnya adalah individual, tesnya verbal dan juga ada non verbal atau performance ya. Oke, waktunya lama kekurangannya, gitu ya, tapi normanya cukup baik. Oke, kemudian selanjutnya dari Children Intelligence Test. Nah, ini untuk tes anak-anak. Dari Wechsler sendiri ada 3 bentuk. Ada Wechsler Intelligence Scale for Children atau kita sebutnya WISC. Ada Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence atau WPPSI. Dan ada Wechsler Nonverbal Scale of Ability atau WNP. Itu dari Wechsler. Kemudian dari Kaufman juga ada gitu ya. Kaufman Assessment Battery for Children. Kemudian ada Differential Ability Scale atau DAS. Ada Raven, dari kelompok Raven juga ada, pakainya adalah Color Progressive Matrix. Kemudian CFAT juga ada, seperti yang saya sampaikan, ada skala 1 dan skala 2 yang biasa dipakai. Kemudian ada Tiki Anak, ada Clearly Nonverbal Ability Test, dan juga ada Stanford Binet Intelligence Test, seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Oke, untuk Wechsler Intelligence Scale for Children ini dikembangkan oleh Wechsler juga, dasar teorinya masih sama ya, menggunakan multifaktor teori, bentuknya adalah individual, verbal, dan juga performance, usianya dari usia 6 tahun sampai 16 tahun. Kemudian juga administrasinya memang lama gitu ya, tapi normanya luas, reliabilitasnya tinggi. Bisa dipakai untuk penentuan anak gifted ataupun anak-anak yang memiliki hambatan dalam belajar. Kemudian ada Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence dari David Wechsler juga sama ya, individual dan juga verbal non-verbal, usia 6 tahun 6 bulan sampai usia 7 tahun 7 bulan. Ini cocok untuk usia preschool, bentuknya menarik, gitu ya, validitasnya baik. Kekurangannya rentang usianya memang terbatas karena untuk preschool ya, sulit untuk anak hiperaktif. Oke, kemudian konteks penggunaannya deteksi dini perkembangan kognitif dan prasekolah. Kemudian ada juga di sini Kaufman Badley Test, yaitu tes dari Alan dan juga Kaufman. Teorinya dari Luria, neuropsikologi, dan CHC teori, individual bentuknya adalah campuran, verbal dan juga non-verbal ya. Kemudian ada dari usia 3 sampai 18 tahun, jadi usia anak-anak uh, sampai dengan usia remaja ya bisa dipakai. Kelebihannya fokus pada cara berpikir, bukan hasil, minim bias budaya. Kekurangannya ini saya cukup lama, ya butuh alat khusus memang. Kemudian gangguan bahasa, konteksnya adalah untuk gangguan bahasa, autisme, ADHD, gitu ya, semua kognitif lainnya. Kemudian ada differential ability atau DAS, dikembangkan oleh Colin Elliot. Teorinya adalah pakai teori Kettle-Horn-Carroll atau CHC, bentuknya adalah individual, verbal, non-verbal, spasial, dan juga working memory, usia 2 tahun sampai dengan 17 bulan, 17 tahun. Kemudian ada kelebihannya, ada profil kognitif rinci, mendeteksi kekuatan dan kelemahan anak. Kekurangannya itu adalah kurang dikenal di Indonesia dan alatnya memang terbatas, gitu ya. Penggunaannya untuk klinik, pendidikan, dan juga penelitian perkembangan anak. Oke, kemudian ada Raven Progressive Metric, ini kelompoknya Raven ya, Raven Color Metric atau CPM, dikembangkan oleh Raven menggunakan fluid reasoning, kemudian bentuknya adalah nonverbal,
Oke, kemudian oke. Ya, kemudian juga untuk usia uh, oke, sebentar. Nah, untuk usia 4 sampai 11 tahun ya, muda bebas bahasa, tapi memang kekurangannya tidak menilai verbal dan juga memori. Ya, untuk pendidikan dasar. Screening kecerdasan umum sih biasanya dipakai untuk itu. Untuk CFIT untuk anak-anak itu pakainya skala 1 dan skala 2, masih dikembangkan oleh Kettle juga. Dasar teorinya adalah fluid dan juga crystalline intelligence gitu ya. Bentuknya adalah non-verbal, bisa disajikan secara kelompok maupun individual, mengukur aspek penalaran pergural, klasikal, metrik, dan juga kondisi. Untuk usia anak 4 sampai 8 tahun untuk skala 1 dan skala 2 untuk usia 8 sampai 14 tahun. Gitu ya. Bebas bahasa, growth of fire, tidak menilai kemampuan verbal memang kekurangannya. Oke, kemudian Tiki untuk anak masih dikembangkan oleh tim UI, adaptasi dari Spearman dan juga Thurston gitu ya, usia yang dipakai adalah usia 8 sampai 15 tahun. Kemudian untuk Wechsler verbal atau WNV yaitu masih David Wechsler, usia 4 sampai 12 tahun, visual reasoning, spatial reasoning, pattern analysis. Ya, alternatif ketika memang tidak menggunakan ISC bisa pakai ini karena eh, dia bentuknya adalah nonverbal ya. Jadi kalau ISC kan masih ada verbalnya, kalau ini tidak ada verbalnya. Nah, Clearly Nonverbal Ability Test atau NNAT ini dikembangkan oleh Nelly Clearly. Kemudian bentuk tesnya adalah kemampuan umum atau General Reasoning Ability. Bentuknya nonverbal, bisa disajikan secara kelompok, gitu ya. Usia 5 sampai 17 tahun, kelebihannya cepat gitu ya, karena hanya mengukur sekitar 30 menit, kurang lebih 30 menit. Eh, Memang adil budaya, kemudian juga kekurangannya memang tidak menilai bahasa dan pengetahuan umum gitu ya. Screening untuk gifted education sama seleksi akademik. Tadi sudah ya untuk standar nilai. Nah, ini ya setelah kita mendapatkan raw score, biasa kita pindah ke standard score. Setelah standard score kita pindah ke angka IQ. Ada juga yang dari raw score kita pindahkan langsung ke angka IQ. Gitu ya. Angka IQ itu langsung kita bisa peroleh ke klasifikasi IQ. Klasifikasi IQ terdiri dari ada retardasi mental, ada borderline, ada dulu normal atau di bawah rata-rata, ada rata-rata, ada di atas rata-rata, superior dan juga very superior. Oke, begitu teman-teman. Dan ketika kita mengerjakan tes intelijensi ini perlu diperhatikan ada buku soal, lembar jawaban, buku manual tes, ada kunci jawaban dan juga ada tabel norma ya. Yang harus diperhatikan ada sekian sekian komponen yang harus diperhatikan ketika kita mengerjakan tes intelijensi. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semoga juga bisa memberikan kebermanfaatan untuk semuanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.